bisa stay di Hokkaido kapan aja gitu loh. Jadi ini tuh selain menghilangkan uap, plastik pelindungnya ini gue lepas, kita taruh-taruhin perabotan. Tapi nggak seplastik tape pada umumnya gitu loh. Ini tinggal kita tempel aja ke bagian. Hai guys, selamat datang di videonya Diara Natania. Dan hari ini gue lagi di lokasi yang berbeda, tidak seperti biasanya gitu ya, karena gue lagi di Hokkaido. Seperti yang udah gue jelaskan di beberapa video sebelumnya. Jadi Padok itu dari tempat kerjanya disediakan satu apartemen untuk dia bisa stay di Hokkaido kapan aja gitu loh. Karena dia tuh punya banyak klien dari Hokkaido, jadi mengharuskan dia untuk sering banget terbang bolak-balik Tokyo Hokkaido gitu kan. Dan setiap kali ke Hokkaido, dia tuh harus booking hotel. Dan kalau booking hotel terus-terusan tuh ribet, makan waktu, kadang-kadang nggak available juga. Jadi karena ribet banget, perusahaannya memutuskan untuk menyewakan dia satu apartemen kayak gini di Hokkaido. Jadi dia bisa bolak-balik kapan aja dia mau. Anyways, ini apartemennya. Waktu kita datang tuh ini bener-bener kosong melompong ya. Karena di Jepang tuh jarang banget ada apartemen yang full furnished gitu. Seandainya ada pun biasanya mahal banget. Jadi kita udah masukin perabotan kayak furniture dan lain-lainnya tuh kemarin 2 hari yang lalu gitu. Dan hari ini kita mau melakukan prevention cleaning. Prevention cleaning ini adalah kategori bersih-bersih di Jepang yang tujuannya tuh bukan untuk membersihkan yang kotor, tapi untuk menjaga yang sudah bersih. Jadi di Jepang itu setiap kali kita keluar dari apartemen akan ada cleaning service yang datang untuk membersihkan ruangan apartemen itu secara menyeluruh. Jadi ketika ada orang baru datang, posisinya apartemennya tuh bersih banget guys. Nah karena Padok baru datang ke apartemen ini, jadi kan posisinya masih kinclong bersih banget nih. Nah di saat itu orang-orang Jepang tuh biasanya melakukan prevention cleaning, alias bersih-bersih untuk menjaga kebersihan yang sudah ada gitu. Nah, di Jepang tuh banyak banget produk-produk yang bisa membantu kita menjaga kebersihan itu supaya lebih tahan lama. Jadi, kita tuh sehari-hari melakukan bersih-bersihnya tuh seminimal mungkin. Gue melakukan prevention cleaning dulu, baru masukin semua furniture supaya lebih gampang. Tapi karena kebetulan ada satu dan lain hal yang susah gue jelasin juga, jadi kita mau nggak mau masukin furniture dulu, baru melakukan prevention cleaning setelah itu. Nah hari ini produk-produk yang gue pakai ada cukup banyak, jadi berbeda dengan produk-produk cleaning pada umumnya yang ada di Jepang gitu ya. Ini tuh jenis kategori cleaning produk yang prevention cleaning itu. Jadi kita pakai produk-produk ini ketika kita mau menjaga sesuatu yang sudah bersih supaya tahan lama kebersihannya. Hari ini kita akan melakukan 4 kategori. Yang pertama ada kamar mandi dan toilet, living room, kitchen, dan ini untuk closet atau lemari pakaian. FYI, produk-produk ini tuh sebenarnya udah sering gue share di TikTok, Reels, dan YouTube Shorts juga. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah lihat, tapi memang di video pendek gitu kan nggak bisa terlalu detail gitu penjelasannya. Jadi di video kali ini gue akan melakukan penjelasan detail bagaimana cara pakainya dan bisa dibeli di mana aja. As always, kalau misalnya available di e-commerce Indonesia, gue akan tag supaya kalian juga bisa beli. Siapa tahu kalian butuh juga gitu kan. Tapi kalau misalnya memang tidak available atau kayaknya store-nya kurang trusted atau gimana, kalian bisa join aja just tip gue, karena gue juga jualin produk-produk ini ya, meskipun nggak semuanya bisa dikirim, tapi yang ada di sini hari ini semuanya bisa sih. Jadi kalian bisa join aja di Instagram just tip Diera, terus di sana ada link, kalian bisa join ke grup WhatsApp atau grup Telegram, tapi lebih rekomendasi Telegram sih, karena kalau Telegram tuh meskipun kalian masuk ke grupnya di tengah-tengah gitu ya, tapi kalian bisa melihat produk-produk apa aja yang udah kita share sebelumnya. Kalau di WhatsApp tuh biasanya kalian masuk posisinya kan kosong, kalian nggak bisa melihat postingan-postingan kita di hari-hari sebelumnya gitu loh, padahal kita tuh selalu sharing-sharing produk yang useful lah gitu. Oke, itu tentang si Just Tip. Dan kita sekarang langsung aja mulai ke kamar mandi dan toilet dulu. Jadi ini adalah tipikal kamar mandi pada umumnya yang ada di Jepang. Biasanya ada bathtub, shower, lalu ada cermin, dan kalau lihat ke atas biasanya ada exhaust fan-nya juga untuk mengeluarkan uap ya dari dalam kamar mandi, karena biasanya orang Jepang mandinya pakai air panas. Dan kita akan melakukan prevention yang paling pertama itu dari cermin dulu. Jadi sebenarnya ini bukan cuma prevention untuk kebersihan aja, tapi juga sekaligus untuk menghilangkan uap. Jadi biasanya orang Jepang tuh kalau mandi kan pakai cermin, biasanya duduk gitu ya di bawah, pakai kursi kecil, terus sambil cerminan mereka mandi.
Nah, tapi kalau airnya panas kan selalu beruap, kayak misalnya ini nih, tuh. Jadi kan kalau beruap gini kan susah melihatnya, makanya kita pakai produk anti uap untuk cermin. Ini produknya, bentukannya seperti ini. Jadi kalau dibuka, ini ada sponsnya di bagian atas. Kita tinggal balik gini aja, lalu ini ditempel ke kaca, seperti kita kayak lagi sikat-sikat kaca aja gitu. Tunggu sampai produknya keluar, kita tekan-tekan dikit. Nah ini produknya udah keluar, kalau produknya udah keluar, kita tinggal ratain ke seluruh bagian kacanya. Jadi ini tuh selain menghilangkan uap ya ketika mandi atau kena air panas gitu, ini juga bisa prevent mold atau jamur di kaca, jadi tidak berkerak gitu loh guys. Memang ini efeknya tidak selamanya ya, jadi kita harus melakukan ini secara berkala, tapi at least kalau pakai ini tuh frekuensi kita bersih-bersih kaca tuh jadi lebih sedikit. Apalagi kalau kaca ini kan kalau udah sekali berkerak, bersihinnya kan agak susah dan butuh tenaga gitu kan. Kalau kita melakukan prevention ini tuh kegiatan bersih-bersihnya jadi lebih sedikit dan lebih ringan. Lalu ini kan agak basah nih karena kena cairannya, ini kita diamin dulu sebentar sampai benar-benar kering. Kita mau melakukan hal yang lain, yaitu pasang filter di exhaust fan. Karena exhaust fan ini tuh gampang banget kotor, kayak berdebu gitu, meskipun posisinya di kamar mandi. Jadi kita mau kasih filter. Kalian akan lihat produk ini berkali-kali, namanya adalah Virutang, dan dia jenisnya tuh ada banyak. Ini gue beli yang khusus, ukurannya besar 30 cm. Semoga pas ya ukurannya, karena gue ngukurnya nggak pakai penggaris, nggak ada penggaris di rumah ini. Satu pak ini isinya ada 5 lembar, jadi kalau yang ini udah kotor bisa kita pakai yang baru lagi. Nah, ini tuh udah ada kayak double tape-nya gitu, tapi dia nggak yang rekat banget guys. Jadi meskipun nanti ya kita lepas gitu, dia nggak akan ada bekas-bekas double tape. Kalau double tape yang kenceng tuh gimana ya, kayak lengket-lengket gitu kan bekas glue-nya. Tapi ini tuh nggak ada. Ini gue lap-lap dulu supaya dia benar-benar kering dan bersih. Kemudian plastik pelindungnya ini gue lepas setengah dulu aja dan baru kita tempel. Ini tuh nggak yang rekat-rekat banget tuh. Tada! Dan gue suka banget produk ini karena kalau debunya tuh udah numpuk banget, nanti dia keluar gambar, ada tulisannya dalam bahasa Jepang, waktunya untuk ganti gitu. Jadi kita tahu, oh ini udah waktunya untuk ganti. Produk berikutnya adalah produk favoritnya semua orang Jepang dan sejagat medsos deh kayaknya. Namanya adalah Bokabikun. Jadi ini adalah produk yang dimana kalau kita kasih air, dia akan mengeluarkan asap dan asap ini akan membantu mencegah pertumbuhan jamur di dalam kamar mandi. Luar biasa kan? Karena kamar mandi tuh pertumbuhan jamurnya kan yang paling pesat gitu ya. Dengan pakai ini, setiap 2 bulan sekali, kita bisa mencegah pertumbuhan jamur itu. Tapi memang semakin lembab tempatnya, harus lebih sering pakainya. Kalau misalnya kayak di Hokkaido, kan tempatnya agak kering nih. Jadi 3-4 bulan sekali itu cukup. Tapi kalau di Tokyo, karena lembab banget, mirip kayak di Jakarta gitu, jadi gue harus pakai ini setiap 2 bulan sekali. Ini produknya kayak gini, ada tempat plastiknya, kita tinggal buka aja tutupnya. Dan ada produk aslinya di dalam aluminium foil, kayak gini bentukannya. Nah, yang ada tanda bintang nih, ini harus di atas, nggak boleh sampai kebalik. Kalau kebalik gawat, harus di atas. Terus di sini ada garis titik-titik warna hitam, kita harus masukin air sebanyak garis tersebut. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pokoknya harus segaris. Mau kamar mandinya kering atau basah pun, efeknya akan sama aja, jadi nggak ngaruh. Tapi kita harus matiin exhaust fan-nya supaya asapnya tuh nggak keluar dari exhaust fan. Nah ini setelah kita isi air, kita taruh di tengah-tengah, lalu yang tadi ini kita masukin ke dalam cupnya, kayak gini, dengan bintang menghadap ke atas, dan ini ada cup tutupnya, kita tutup. Setelah itu kita tunggu aja, dan dia mengeluarkan asap. Ini posisinya pintu kamar mandi harus ditutup ya guys. Setelah kita tutup pintunya, kita diemin selama 90 menit atau lebih. Lalu kita nyalakan exhaust fan-nya selama 30 menit atau boleh buka jendela ya. Pokoknya kita putar sirkulasi udara di dalam, baru setelah itu kamar mandi boleh dipakai lagi. Beralih ke kitchen, produk pertamanya adalah ini. Ini adalah sheets anti serangga. Jadi, ini seperti plastik gitu bahannya, tapi dia ada jendol-jendolnya gitu, yang dimana ternyata serangga itu sangat tidak suka berjalan di atas sesuatu yang teksturnya seperti ini guys. Jadi dengan pakai ini, serangga-serangga tuh menghindar banget gitu loh. Sebisa mungkin mereka nggak mau injak sheets yang seperti ini. Plus, ini udah ada coatingan anti serangga juga. Jadi kita bisa membantu mencegah serangga masuk ke dalam kitchen kita.
Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa tadi gue bilang lebih baik dilakukan sebelum furniture atau barang-barang lainnya tuh masuk ke dalam rumah. Karena kalau udah masuk posisinya kayak gini, kita harus keluarin dulu semua produknya, baru kita pasang si anti-insect sheets ini kan. Jadi ribet gitu loh. Lebih baik lakukan ini sebelum semua perabotan tuh masuk ke dalam rumah baru. Cara pakainya bener-bener gampang banget, tinggal diukur aja sesuai panjang dari lemarinya gitu ya. Kemudian digunting aja. Ini tuh sheetsnya agak berat sih guys, jadi meskipun kita nggak pakai double tape, tapi dia tetap nempel, stay di tempat gitu. Seperti ini. Baru di atas ini kita taruh-taruhin perabotan. Kemudian berhubung lemari-lemari di dapur tuh kayak sering bau apek dan bau makanan, pokoknya semua bau tuh kayak campur aduk. Jadi gue tuh suka banget pakai ini. Sebenarnya ini nggak termasuk dalam cleaning prevention gitu sih, cuma lebih ke mengurangi bau ya, karena kalau terlalu bau tuh kayak nggak nyaman gitu. Satu box gini isinya 3, dan ini tuh bahannya dari charcoal, dan dia tuh bisa membantu menghilangkan bau-bau tidak sedap. Kita buka kayak gini dan tutup kembali dengan tutup plastiknya. Tinggal ditaruh aja di dalam lemari, terus nanti secara alami gitu ya, dia akan membantu menghilangkan bau-bau yang ada di sekitarnya. Jadi gue taruh aja di dalam lemari di ujung belakang kayak gini. By the way, produk tadi ada juga yang untuk kulkas ya, supaya kulkas kita tetap wangi dan tidak ada bau-bau nggak enak gitu. Jadi gue udah beli sebelumnya, beda merek, cuma fungsinya sama aja. Kita tinggal buka aja aluminium foilnya kayak tadi, lalu pasangin tutup plastiknya lagi, dan tinggal taruh aja di kulkas dimanapun itu. Nanti dia akan membantu untuk menghilangkan bau tidak sedap di dalam kulkas. Ini tipikal kompor di Jepang. Biasanya tuh meskipun dia kompor tanam, tapi ada jarak antara counter dari kitchennya sama kompornya. Jadi kayak ada sedikit gap segini loh. Dan biasanya nih di sela-sela sini tuh suka banyak banget kotoran-kotoran yang masuk. Dan ini susah banget dibersihin. Makanya kita punya ini, Yogore Boshi Tape. Ini tuh seperti masking tape, cuma bedanya dia agak lebih lebar dan bahannya tidak seperti masking tape. Agak sedikit lebih tebal dan agak kayak plastik. Tapi nggak seplastik tape pada umumnya gitu loh. Ini tinggal kita tempel aja ke bagian pinggir kompor, ke seluruh bagian pinggir kompor kayak gini. Di bagian yang melengkung mungkin agak susah ya. Tapi dengan pakai masking tape kayak gini, nanti pas kotorannya udah numpuk, kita tinggal lepasin aja masking tape-nya, terus pasang lagi yang baru. Jadi nggak perlu kita gosok-gosok atau congkel-congkel kotoran dari antara sela-sela tersebut. Hasilnya kayak gini. Of course, kalian bisa bikin ini jauh lebih rapih daripada gue ya. Cuma karena gue sekarang pengen kasih lihat kalian, dan posisinya agak susah ya kalau sambil kamera dan sambil melakukan hal ini juga. Jadi agak-agak berantakan sedikit. Tapi ya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau ini kotorannya udah numpuk, kita tinggal lepasin aja masking tape-nya, terus pasang lagi deh yang baru. Waktu di section yang kitchen, gue lupa mention kalau di rumah Jepang tuh pasti ada exhaust fan di atas kompor kayak gini juga. Dan kita harus pasangin filter juga di sini supaya nggak berdebu gitu ya, biar gampang dibersihinnya. Kalau nggak, soalnya exhaust fan di kitchen tuh biasanya yang paling gampang kotor ya, berminyak dan berdebu gitu. Tapi karena ini udah dipasangin, jadi kita nggak akan pasang lagi hari ini. Intinya sih sama kayak filter-filter lain yang udah gua pasang tadi, cuma beda ukuran aja. Selanjutnya sink. Karena sink ini kan gampang banget berjamur ya. Jadi kita mau coating pakai spray yang satu ini. Cara pakainya tuh gampang banget. Jadi pertama kita bersihin secara menyeluruh, lalu kita lap dengan kain kering supaya semuanya tuh kering. Pastikan ini posisinya benar-benar bersih banget ya guys. Kalau misal kalian lihat ada sedikit kotoran di sini, mohon maaf. Karena gue sebenarnya udah melakukan coatingan ini, tapi demi kasih lihat ke kalian, jadi gue pakaikan lagi. Kemudian ini kita putar ke tulisan on, lalu kita spray. Jangan lupa diputar ke off lagi, dan ini kita lap pakai lap yang kering, seolah-olah kita tuh lagi menyebarkan produknya ke seluruh bagian dari kitchennya. Ini ada bau-bau chemical, jadi kalau bisa kalian melakukan ini tuh pakai masker gitu loh. Jadi dengan di coating begini, airnya sama kotoran-kotorannya tuh jadi lebih sulit untuk nempel ke sinknya. Beralih ke produk untuk living room, ada 4 ini. 2 ini sama aja kayak filter tadi yang udah kita pasang di kamar mandi ya, cuma beda ukuran aja. Lalu kemudian ada tutup AC, cuma
karena di rumah ini tuh memang ada AC, cuma selang AC-nya tuh agak susah untuk kita masukin ke dalam video. Jadi gue akan coba pakai selang AC yang ada di rumah gue yang di Tokyo. Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan percaya atau tidak, banyak banget serangga yang bisa masuk ke dalam selang AC gitu loh guys. Jadi lewat selang AC itu bisa masuk ke dalam rumah kita ternyata. Makanya orang Jepang tuh selalu tutupin selang AC-nya, ujung selang AC-nya tuh pakai tutupan seperti ini supaya serangga-serangga tuh tidak masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi produk yang benar-benar itu bagus banget, namanya adalah Black Cap. Itu adalah produk anti kecoa. Dan produk ini tuh kalau di daerah Tokyo dan pokoknya di daerah Honshu tuh pulau utama di Jepang yang panjang, itu semua orang pasti pakai Black Cap di dalam rumahnya untuk mencegah kecoa. Jadi cara kerja produk ini tuh hebat banget. Dia tuh seperti umpan ya yang kita taruh di berbagai tempat di dalam rumah kita. Dan ketika kecoanya tuh lewat, terus dia lihat umpan itu kan dia makan nih. Dan itu tuh sebenarnya racun untuk tubuhnya. Cuma nggak langsung bikin kecoanya tuh mati, jadi kecoanya tuh nanti akan pulang dulu kan ke rumahnya gitu ya. Dan racunnya tuh bisa menyebar lewat tubuhnya ketika bersentuhan lah atau apapun itu dengan air liur dan lain-lain. Jadi bisa menularkan racunnya ke satu koloni sekaligus yang bisa bikin semua koloni itu tuh mati gitu loh. Jadi kalau kata kolom komentar di TikTok, ini tuh seperti produk genosida untuk kecoa gitu loh guys. Jadi untuk kalian yang rumahnya banyak banget kecoa, ini produknya tuh bagus banget. Mungkin kalian bisa coba. Dan sayangnya di Hokkaido itu tidak ada kecoa. Fun fact, di Hokkaido tidak ada kecoa, jadi kita tidak perlu melakukan prevention ini di Hokkaido. Cuma kalau kalian tinggal di daerah yang ada kecoanya, gue sangat amat menyarankan untuk memakai produk Black Cap ini. Kemudian yang terakhir, produk yang satu ini tuh mirip seperti produk asap yang udah kita pakai di kamar mandi tadi, cuma tujuannya adalah untuk mencegah serangga. Jadi karena apa ya, kalau di Indonesia mungkin sebutnya kayak fogging kali ya. Fogging itu kan biasanya dilakukan secara berkala untuk mencegah nyamuk DBD dan lain-lain gitu kan. Nah, karena di Jepang itu tidak ada fogging, jadi kita lakukan secara kecil skalanya, di skala perumahan aja dengan pakai produk ini. Nah, produk ini tuh bisa membantu mengurangi kecoa, mengurangi serangga-serangga kecil lainnya, dan lain-lain. Jadi, asapnya tuh bisa menyelimuti segala macam perabotan yang ada di dalam rumah dan tembok-tembok segala macam untuk membantu mengurangi serangga yang ada gitu. Rumah Jepang tuh memang punya beberapa exhaust fan gitu di dalam ruangan untuk sirkulasi udara. Salah satunya ini, dia bentuknya bulat. Jadi kita pakai yang tipenya bulat juga. Oke, ternyata dia tidak bulat, dia kotak. Tapi tulisannya untuk yang bulat sih, jadi harusnya benar. Sama aja lah guys. Kita buka plastik pelindungnya dan tinggal ditempel. Oh, oke. Sorry. Ini pertama kali gue pakai produk yang ukurannya bulat kayak gini, jadi gue rada bingung tadi. Ternyata ini bisa dilepas. Bisa disobek kayak gini. Nah, karena di sini ada kayak semacam tombol, jadi supaya tombolnya tetap bisa kita iniin. Jadi ada lubang di tengah. Oke, udah terpasang. Selanjutnya ada lagi di atas sini, tapi ini bentuknya kotak. Jadi kita pakai yang bentuknya kotak, ukurannya kurang lebih 15 cm. Oke, terakhir produk untuk kloset atau lemari pakaian ya. Ada dua jenis. Sebenarnya ini di Indonesia juga pasti udah banyak sih. Cuma yang istimewanya dari si produk Jepang satu ini adalah ini yang untuk digantung, dan ini kan nggak ada tulisan apa-apa ya guys. Tapi kalau misalnya dia udah kehilangan efeknya, dia tuh akan muncul tulisan. Jadi tulisannya tuh akan muncul di sini, waktunya untuk ganti gitu. Dan ini tuh efeknya bertahan kurang lebih 1 tahun sih harusnya. Iya, ini efeknya tuh kurang lebih 1 tahun, dan setelah 1 tahun nanti dia akan muncul tulisan di sini waktunya untuk ganti gitu. Jadi kita tahu kalau efeknya tuh sudah habis, dan ini tinggal digantung aja di sela-sela pakaian kita. Nah, kalau yang ini lebih untuk ke drawer atau ke lemari pakaian yang bukan gantung. Dia kecil-kecil kayak gini. Dan sama, kalau efeknya sudah hilang, ada tulisannya waktunya untuk ganti. Jadi kita tahu efeknya sudah tidak ada lagi gitu. Nah, jadi fungsi dari produk ini adalah ada 4 nih. Untuk mencegah serangga, mencegah bau, mencegah jamur, dan mencegah baju kita tuh oksidasi atau menjadi kuning gitu. Jadi setiap kali kita
baru pindahan tuh pasti kita masukin ini ke dalam drawer kita, ke dalam kloset kita, supaya baju kita tuh lebih tahan lama. Dan ini kita ganti secara berkala kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Jadi itu dia guys produk-produk yang gue pakai biasanya untuk prevention cleaning atau menjaga sesuatu yang sudah bersih agar tetap bersih ya. Dan gue tuh jujur sejak tinggal di Jepang gitu ya, jadi suka banget bersih-bersih karena produk di sini tuh dibikin sedemikian rupa supaya kegiatan bersih-bersih kita tuh jadi lebih simple dan cepat gitu. Karena di Jepang kan banyak orang yang sibuk ya, dan di sini tuh tidak ada budaya untuk hire orang lain untuk membantu membersihkan rumah kita gitu. Seperti di Indonesia kan biasanya ada pembantu rumah tangga atau gimana gitu kan untuk bantu bersih-bersih rumah. Tapi kalau di Jepang tuh tidak ada budaya seperti itu, jadi semuanya kita lakukan sendiri. Makanya banyak banget produk-produk yang sespesifik itu untuk membantu kita bersih-bersih rumah. Dan gimana guys sejauh ini, apakah ada produk yang kalian tertarik juga untuk pakai? Atau adakah produk-produk yang justru kalian lagi cari gitu? Nah, nanti kalian tulis aja di kolom komen. Kalau gue temuin, gue bisa bikin videonya terpisah. Karena jujur gue suka banget bersih-bersih orangnya. Dan kalau misalnya kalian suka video-video seperti ini, nanti mungkin gue bisa bikinin lagi produk-produk untuk maintain kebersihan rumah kali ya. Kalau hari ini kan prevention, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bikin video tentang maintain kebersihan rumah gitu. Produk apa aja sih yang dipakai orang Jepang untuk maintain kebersihan rumah gitu kan. Produknya ada banyak banget FYI. Tapi yang pasti di video berikutnya gue akan minta tolong asisten gue untuk bantu kontenin ya. Karena ternyata hari ini gue coba untuk videoin sendiri dan itu susah banget. Sambil pegang kamera, sambil melakukan kegiatan bersih-bersih itu susah banget. Anyways, thank you banget sudah nemenin sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya lagi. Bye!